Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi Bapak Ibu yang terhormat, terima kasih atas kehadirannya dan alhamdulillah kita semua dapat berkumpul dalam kesempatan kali ini dalam rapat virtual sosialisasi percepatan penayangan dan transaksi pada katalog lokal Kabupaten Madiun, sekaligus sosialisasi surat edaran dari Bupati Madiun terkait katalog lokal. Selamat pagi yang terhormat Bapak Heru Sulaksono STMT selaku Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Kabupaten Madiun. Yang terhormat Bapak Nugroho Midi Pamungkas SE selaku Subkoordinator LPSE, serta yang terhormat Bapak dan Ibu rekan pengadaan sekalian. Sebelum mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa agar diberi kelancaran dan acara ini dapat memberikan kebermanfaatan untuk kita semua. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum acara ini kami mulai, yang akan dimulai dengan sambutan atau sepatah kata dari Pak Heru Sulaksono. Izinkan saya menyampaikan beberapa hal. Bapak dan Ibu dimohon untuk dapat mengganti virtual background dari link yang sudah kami bagikan di chat, serta dimohon kesediaannya untuk mengisi daftar hadir. Untuk pertanyaan dan diskusi akan kami buka setelah penyampaian sosialisasi selesai. Oke. Demi mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai acara ini. Kepada Bapak Heru Sulaksono, waktu dan tempat virtual disilakan. Terima kasih Mbak Citra. Langsung saja, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita selalu panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat dan hidayahnya kita masih diberi kelonggaran waktu, bisa diberi kesempatan dan bermuajahah dalam rangka sosialisasi percepatan penayangan dan transaksi pada katalog lokal Kabupaten Madiun ini dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam tetap kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian dan semua sahabat kredibel pengadaan barang jasa di pemerintah Kabupaten Madiun, perlu kami sampaikan bahwa beberapa saat yang lalu Bapak Bupati telah mengeluarkan instruksi Bupati terkait dengan percepatan P3DN, terkait dengan percepatan penggunaan produk dalam negeri, sehingga diharapkan semua OPD bisa mendukung program ini, karena program ini sesuai dengan instruksi dari Presiden, yaitu Inpres nomor 2 tahun 2022, bahwa kita diharapkan bisa menggunakan produk dalam negeri secara maksimal sesuai dengan tagline-nya, yaitu Bangga Buatan Indonesia. Nah, jadi gerakan Germas BBI, Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Nah, dengan ini diharapkan semua stakeholder yang ada, baik dari pusat sampai ke daerah, termasuk di dalamnya di pemerintah Kabupaten Madiun ini, diharapkan semua OPD ini bisa memaksimalkan belanjanya yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Madiun untuk bisa dimaksimalkan dalam penggunaan produk dalam negeri ini. Sahabat kredibel semua,
sesuai dengan instruksi Bupati, di sana sudah disebutkan bahwa tugas masing-masing OPD jelas. Secara umum bahwa masing-masing OPD minimal harus menayangkan atau membina 3 vendor yang selama ini sudah digunakan atau sering dipakai oleh OPD terkait untuk bisa didorong dan juga dilakukan penayangannya pada katalog lokal. Nah, ini nanti diharapkan juga sampai dengan belanjanya. Karena kalau tidak, ini nanti akan jadi kendala bagi pemerintah Kabupaten Madiun. Karena insya Allah nanti di bulan Oktober awal, Bapak Presiden akan memberikan absen kepada semua pemerintah daerah apabila belanja pada katalog lokal itu tidak maksimal. Seperti yang sudah bisa dilihat oleh masing-masing OPD, bahwa sampai dengan saat ini pemerintah Kabupaten Madiun melalui beberapa OPD itu baru membelanjakan nilai APBD yang ada itu sekitar 200 sekian juta. Nah, ini kecil sekali. Jadi perlu saya sampaikan bahwa Kabupaten Madiun untuk belanja pada katalog lokal itu terkecil sekarisidenan Madiun. Terkecil. Nah, ini jangan sampai ini terjadi. Kami berharap bahwa nanti setelah PAK disahkan, kami berharap semua OPD, kecamatan, rumah sakit, itu bisa memanfaatkan katalog lokal ini untuk sebagai sarana belanjanya. Karena kalau nanti ini kita kecil sendiri, ya nanti yang malu itu yang kena tegur adalah Pak Bupati nanti, bukan kita. Tapi kalau kita tidak saling membantu untuk belanjanya ini, itu juga akan sangat merugikan pemerintah Kabupaten Madiun. Contoh seperti di Kabupaten Ngawi, itu sudah sampai 6 miliar belanjanya. Coba bayangkan, 6 miliar. Kota Madiun itu hampir sekitar 1 miliar sekian. Kita baru 200 sekian miliar. Nah, ini tolong semuanya untuk bisa memanfaatkan katalog lokal ini. Nah, 3 vendor untuk masing-masing OPD itu sangat bisa kita lakukan. Tetapi di dalam instruksi Bupati sudah disampaikan bahwa untuk OPD tertentu, itu memang ada tugas khusus. Jadi kayak tugas khusus ini nanti tidak boleh dicampur ya. Seperti yang di Dinas PUPR. Di sana terkait dengan pemilihan untuk vendor-vendor yang berkaitan dengan konstruksi, yaitu di etalase bahan material, etalase aspal, dan juga etalase beton ready mix serta hasil beton, itu juga tidak termasuk dalam yang 3 tadi. Dan ini diharapkan untuk segera dilakukan. Nah, karena Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat kredibel BBC di Kabupaten Madiun, bahwa dengan belanja pada katalog lokal ini itu akan semakin dimudahkan. Ya. Dengan kemudahan ini belanja kita akan jadi lebih baik, lebih transparan karena semuanya pakai sistem. Perlu kami sampaikan untuk mempercepat penayangan vendor-vendor maupun hasilnya maupun barang produknya
untuk bisa segera tayang dan juga bisa segera untuk dibelanjakan, untuk bisa beli pada etalase dimaksud, kami di bagian pengadaan barang jasa Setda Kabupaten Madiun sudah membentuk PIC, sudah membentuk penanggung jawab masing-masing OPD yang ada. Sehingga sesuai dengan surat yang sudah kami sampaikan juga, nanti tolong apabila ada kendala, apabila ada permasalahan, tolong hubungi PIC yang sudah ditunjuk. Sudah ditunjuk. Dengan seperti itu, nantinya penayangan dan juga transaksi itu bisa segera dilakukan. Jadi semua OPD, tolong yang dipentingkan di sini, kita ini untuk mempercepat penayangan, tetapi yang paling dipentingkan adalah belanjanya. Belanja pada katalog elektronik lokal. Ini yang dipentingkan adalah itu. Sehingga nanti semua tataran OPD itu bisa maksimal dalam membelanjakan anggarannya melalui katalog lokal. Bapak Ibu sekalian, serta sahabat-sahabat kredibel, ini juga akan terus-menerus akan selalu digaungkan dalam pelaksanaan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia. Ini akan terus digaungkan sehingga posisi masing-masing pemerintah kabupaten itu akan termonitor. Oleh karena itu saya berharap juga di samping nanti terkait dengan penayangan katalog lokal untuk mendorong vendor-vendor yang ada pada OPD masing-masing, kami sangat berharap OPD-OPD yang sudah melakukan proses pengadaan barang jasanya untuk segera melakukan input e-kontraknya. Saya berharap sekali karena itu sangat diperlukan. Sehingga kalau panjenengan semua OPD-OPD itu tidak menginput e-kontraknya, nanti terkait dengan penayangan katalog penayangan nilai dari APBD, berapa komitmen dari pemerintah Kabupaten Madiun untuk belanja yang menggunakan produksi dalam negeri berapa. Itu nggak akan terlihat nantinya. Terus komitmen realisasinya seperti apa, itu tidak akan terlihat. Maka dari itu ini merupakan satu sinergitas bahwa tidak hanya sekedar menayangkan produk pada katalog lokal serta belanjanya, tetapi menginput untuk e-kontraknya. Itu yang paling penting. Ya, jadi tolong untuk segera melakukan input pada e-kontrak untuk setiap proses pengadaan barang jasa. Bapak Ibu sekalian dan juga sahabat-sahabat kredibel, perlu diketahui kapan hari saya pernah ditanya oleh salah satu OPD bahwa dalam peng-SPJ-an untuk yang bertransaksi pada katalog, baik katalog nasional, katalog sektoral maupun katalog lokal, ini sudah tidak dibutuhkan lagi terkait dokumen kontraknya. Jadi tidak perlu lagi membuat SPK sebenarnya. Cukup dengan surat pesanan. Nah, surat pesanan itulah yang dipakai sebagai bukti kontrak. Surat pesanan itu merupakan suatu bukti kontrak. Sehingga Bapak Ibu sekalian tidak ribet lagi sebenarnya. Ini dimudahkan. Maka dari itu kami berharap
kami berharap dengan proses pengadaan barang jasa lewat katalog, baik katalog nasional, katalog sektoral maupun katalog lokal, itu akan lebih memudahkan bagi Bapak Ibu semua di OPD masing-masing. Bapak Ibu sekalian, sahabat-sahabat kredibel, dengan kondisi yang sekarang ini, saya berharap bahwa pengadaan barang jasa ini semakin lama semakin mempermudah kita, bukan mempersulit kita. Tetapi dengan regulasi-regulasi yang cukup lumayan banyak, ini kita juga harus tetap mengikuti. Informasi yang saya terima bahwa Perpres 16 dan juga perubahannya Perpres 12 ini juga akan berubah kembali. Jadi mulai tahun 2023 nanti, proses pengadaan barang jasa sudah harus beralih kepada katalog. Semuanya akan melakukan itu. Dan ini akan dilakukan pada perubahan peraturan presiden terkait dengan pengadaan barang jasa pemerintah. Bapak Ibu sekalian, nanti terkait dengan permasalahan apa yang panjenengan hadapin, nanti langsung kepada PIC atau di sini mungkin nanti akan dilakukan oleh dipandu oleh Mbak Citra dan juga tim dari LPSE. Jadi nanti tidak perlu menayangkan atau memberikan sesuatu yang materi paparan dan lain-lain. Tetapi yang paling penting adalah kesulitan apa sih yang dihadapi oleh OPD ini sehingga proses penayangan proses penayangan katalog ini bisa lama, kok nggak cepat. Nah, seperti data yang sudah kami dapatkan, ini dari 14 etalase ada 52 penyedia. Total produk tayang adalah 569. Dan ini diharapkan harus bisa lebih dari 1 juta lebih untuk produknya yang seluruh Indonesia. Nah, di kita paling tidak 1.000 atau 2.000 harusnya bisa tayang untuk produk totalnya. Dari sekian itu, penyedia yang ada di Kabupaten Madiun hanya 18. Ya. Jadi total 52 penyedia dengan 14 etalase itu 18 penyedia saja. Dan yang paling banyak di sini yang masuk adalah etalase bahan material. Itu ada 9 penyedia. Nah, Bapak Ibu sekalian tolong nanti untuk bisa mendorong, untuk bisa membantu UMKM atau vendor-vendor yang ada di wilayah Kabupaten Madiun untuk bisa masuk pada katalog lokal. Sehingga perekonomian di Kabupaten Madiun bisa meningkat dengan partisipasi kita, dengan partisipasi seluruh OPD untuk bisa membeli atau bertransaksi dengan katalog, dengan vendor pada katalog lokal ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti mungkin semua proses akan dipandu teman-teman. Dan di sini semua PIC juga sudah mengikuti proses ini. Nanti masing-masing OPD bisa menanyakan kendala-kendala dan juga apa yang harus dilakukan dalam proses penayangan, dalam percepatan penayangan dan transaksi pada katalog lokal Kabupaten Madiun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Layar kami kembalikan kepada Mbak Citra. Terima kasih Mbak Citra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Heru untuk paparannya dan sambutan atau pembuka untuk acara hari ini. Selanjutnya akan disampaikan oleh Bapak Nugroho selaku Subkoordinator LPSE.
waktu dan tempat disilahkan kepada Pak Nugroho. Monggo, Pak. Oke, terima kasih Mbak Citra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kabak Bagian Pengadaan Barang Jasa Kabupaten Madiun, yang saya hormati teman-teman PIC, teman-teman PIC katalog lokal, dan seluruh Bapak Ibu pejabat pembuat komitmen yang bisa hadir pada pagi hari ini. Syukur alhamdulillah kita bisa sedikit waktu untuk berkumpul membicarakan terkait dengan e-katalog lokal yang saat ini gencar-gencarnya kita harus terprogres dan harus terlaksana karena juknis dari Presiden dan dari Bapak Bupati kemarin sudah dijelaskan, tadi sudah dijelaskan panjang lebar oleh Bapak Kabak terkait dengan e-katalog. Mungkin saya hanya mencuplik atau memberikan informasi sedikit terkait dengan mekanismenya. Kita mengulang lagi, meriset lagi terkait dengan mekanisme cara pendaftaran penyedia terutama. Yang kedua nanti terkait dengan cara Bapak Ibu proses pengadaan menggunakan e-katalog. Jadi nggak panjang lebar, langsung mawon untuk Bapak Ibu PPK. Sebelum masuk ke e-katalog, ini mohon izin Bapak Kabak. Jadi untuk mengingatkan kembali karena perubahan anggaran untuk tahun 2022 ini sudah dimulai, makanya Bapak Ibu PPK mohon untuk segera memproses perubahan anggaran yang ada, perubahan paket pengadaan anggaran yang ada di Sirup. Mumpung ini kita ketemu Bapak Ibu nih, yang ada di Sirup. Segera dirubah untuk Sirupnya dengan metode manual, tidak terintegrasi tapi secara manual. Yang kedua terkait dengan tadi sudah diinformasikan Pak Kabak e-kontrak. Jadi e-kontrak ini memang benar-benar penting untuk Bapak Ibu informasikan kepada LPSE utamanya dan bagian pengadaan barang jasa, karena dalam proses pembuatan kontrak awal, Bapak Ibu PPK tidak akan bisa membuat paket baru karena untuk e-kontraknya belum terinput dan untuk penilaian penyedianya. Yang ketiga terkait dengan perubahan anggaran, terkait dengan perubahan anggaran lagi untuk monitoring evaluasi pengadaan. Jadi total pengadaan nanti yang akan kita monitoring kami akan melaporkan proses jumlah pagu anggaran dan jumlah nilai PDN yang Bapak Ibu informasikan. Terkait dengan PDN juga mengingatkan kembali Bapak Ibu PPK wajib melengkapi data P3DN yang ada di Sierra BPKB Go ID. Di Sierra BPKB Go ID itu segera diselesaikan. Untuk perkembangannya mengupdate, kalau paket sudah selesai silakan diinformasikan di aplikasi Sierra P3DN. Mungkin awalnya itu kita masuk ke dalam e-katalog. Akan kami share screen terkait dengan jumlah produk tayang. Oke, Bapak Ibu bisa melihat di layar monitor. Untuk produk tayang di e-katalog kita memang sangat minim. Benar apa yang diinformasikan Bapak Kabak tadi. Untuk penyedia
sesuai dengan juknis Bapak Bupati, setiap OPD itu maksimal 3 mendampingi penyedia untuk masuk di e-katalog atau di pendaftaran di e-katalog. Jadi ini ada beberapa produk tayang. Yang pertama terkait dengan alat tulis kantor. Untuk alat tulis kantor ini yang non Kabupaten Madiun itu juga sangat banyak. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menginformasikan kepada penyedia lokal, terutama penyedia lokal untuk masuk dan mendaftarkan di e-katalog untuk menayangkan produknya. Ini untuk ATK ada 9 penyedia, 113 produk, dan nama-nama penyedianya sebagai berikut. Untuk aspal, yang kedua untuk aspal ada 8 produk nih, ada 8 penyedia, 19 produk. Untuk bahan material konstruksi utamanya ini ada 12 penyedia, ada 126 produk. Untuk bahan pokok makan ini sebenarnya di penyedia kita itu banyak, tapi sementara masih 1 penyedia dan itu pun bukan dari Kabupaten Madiun. Mohon untuk Bapak Ibu bisa menginformasikan kepada penyedia lokal, apalagi penyedia yang sering maksudnya diajak kerjasama dalam proses pengadaannya. Yang kelima, beton ready mix ada 2 penyedia dan 13 produk yang sudah tayang. Jasa keamanan ada 6 penyedia, ada 25 produk. Untuk jasa keamanan produk ada 25 produk ini tidak menutup kemungkinan satu penyedia hanya bisa menyajikan 1 produk. Itu karena mekanisme jasa dalam pengadaan e-katalog itu beda dengan pengadaan konstruksi barang atau produk. Untuk jasa keamanan ini sama, ada 9, ada 23 produk. Untuk makan minum ada 5 produk, ada 5 penyedia, ada 132 produk. Nah ini untuk makan minum seharusnya Kabupaten Madiun, Bapak Ibu PPK bisa menginformasikan sebanyak-banyaknya kepada penyedia lokal, penyedia kecil, UMKM. Syaratnya gampang, nanti akan kita informasikan, akan kita refresh cara pendaftaran penyedia, nggih, Bapak Ibu. Ini saya lanjut. Yang 9, pakaian dinas dan kain tradisional. Ini ada 4 penyedia, ada 11 produk. Sebenarnya di dalam ini ada mencapai lebih dari 11 produk. Jadi produknya yang ditayangkan itu tidak hanya pakaian dinas atau kain tradisional, di situ ada pakaian olahraga, banyak produknya sebenarnya, nggih. Terus untuk servis kendaraan ini baru ada dua penyedia, 36 produk. Untuk hewan ternak baru 1 produk atau 1 penyedia. Seragam sekolah ini 1 penyedia, 1 produk. Untuk souvenir pemerintah ini banyak sebenarnya, nggih. Ini bisa diinformasikan, souvenir pemerintah ini masih kosong, sama beton briquet ini juga masih kosong. Oke, mungkin total dari penyedia yang masuk di e-katalog kita sementara masih sangat minim, 60 penyedia, dan dari 60 penyedia ini Kabupaten Madiun hanya sedikit, hanya sedikit yang terdaftar. Mungkin gambaran dari sini saya lanjut, saya kembali di katalognya aja. Oke,
saya share screen terkait dengan e-katalog. Oke, mungkin bisa dilihat di monitor Bapak Ibu. Di sini ada tampilan layanan pengadaan secara elektronik. Jadi mengingatkan kembali Bapak Ibu PPK bisa menginformasikan ini kepada pihak penyedia, vendor, cara mendaftar LPSE utamanya. Cara mendaftar LPSE, nanti setelah masuk ke LPSE bisa masuk ke sikap, bisa masuk ke e-katalog. Seperti itu, nggih. Setelah itu, kalau terjadi masalah atau bagaimana teknis lebih dalamnya, monggo nanti di sini ada teman-teman PIC, kemarin sudah kita share SE terkait dengan surat edaran terkait dengan PIC e-katalog lokal. Setiap OPD mempunyai PIC masing-masing. Setiap OPD mempunyai PIC masing-masing. Mungkin saya screen dulu nggih untuk PIC-nya. Ini PIC. Ini kemarin kita sudah menginformasikan terkait dengan surat edaran, nggih. Di sini ada PIC-nya, ada nomor kontaknya. Monggo nanti silahkan di kontak kalau terjadi bingung atau kesulitan dalam proses upload tayang produk e-katalog pendampingan penyedianya. Ini bisa diinformasikan untuk PIC-nya. Saya kembali lagi ke LPSE. Baik, saya kembali lagi ke LPSE. Jadi Bapak Ibu PPK, monggo diinformasikan cara mendaftar LPSE itu sangat gampang sebenarnya. Di tahapan di sini ada pengumuman dan berita. Di sini ada informasi tahapan proses penyedia mendaftar LPSE, sikap dan e-katalog lokal. Monggo Bapak Ibu silakan download tata cara ini. Kalau sudah silahkan dibaca nanti. Jadi di sini adalah tahapan penyedia masuk di e-katalog. Baik, akan saya share screen sekalian. Mohon sebentar, nggih. Oke. Nggih, bisa dilihat di layar, nggih, Bapak Ibu. Tahapan proses pengadaan, tahapan proses pendaftaran penyedia pada aplikasi LPSE, sikap dan e-katalog. Jadi Bapak Ibu bisa menginformasikan ke penyedia terkait dengan cara mendaftar LPSE. Sekarang sudah terupgrade pendaftarannya. Jadi untuk mendaftar bisa diinformasikan ke penyedia, buka di LPSE, daftar sebagai penyedia dengan menggunakan konfirmasi email, dan dia akan si penyedia akan masuk kembali ke email untuk mengisi form pendaftaran penyedia. Pengisian form pendaftaran penyedia ini sudah ter-online, maksudnya sudah terintegrasi kepada aplikasi Sikap. Jadi sekaligus panjenengan sudah terdaftar di Sikap. Setelah panjenengan mengisi form pendaftaran penyedia, si penyedia bisa menyiapkan berkas untuk datang secara offline ke LPSE untuk membawa KTP, NPWP, dan NIB. Kalau perusahaan itu berbadan usaha,
dilengkapi dengan akta perusahaan. Untuk datang ke LPSE silahkan kita terbuka untuk jam pelayanan kita juga sudah terpapang di LPSE. Integrasi data penyedia ini si penyedia telah mendaftar di LPSE, otomatis mereka juga sudah terdaftar di Sikap dan di aplikasi LPSE lainnya selain Kabupaten Madiun, namanya aplikasi integrasi Inaprok. Jadi setelah Bapak Ibu penyedia itu mendaftar di LPSE, pastikan teragregasi di Inaprok untuk login pada aplikasi Sikap dan e-katalog. Mungkin itu nanti silahkan Bapak Ibu PPK mendownload ini dan informasikan kepada 3 penyedia yang sebagai pendamping, sebagai pilihan panjenengan. Oke, saya lanjut. Oke, mungkin itu terkait dengan cara pendaftaran penyedia di LPSE, Sikap, dan e-katalog. Intinya yang pertama Bapak Ibu menginformasikan ke penyedia itu terkait dengan cara mendaftar LPSE dulu, baru terintegrasi ke Sikap dan di e-katalog, penayangan produk di e-katalog. Untuk penayangan produk di e-katalog, saya share screen terkait dengan e-katalognya aja. Baik, ini Bapak Ibu bisa melihat pada tayangan e-katalog kita, tayangan e-katalog dari Kabupaten Madiun, pemerintah Kabupaten Madiun, ada 14 etalase. Ada 14 etalase. Untuk penyedia, ya mohon maaf untuk Bapak Ibu, untuk penyedia kita pada saat ini belum masuk ke versi latihan, jadi kita sementara tidak bisa akses ke penyedia untuk untuk mempraktekkan cara pendaftaran di e-katalognya. Sebenarnya sangat gampang. Yang penting intinya Bapak Ibu menginformasikan terkait dengan daftar LPSE, daftar Sikap, masuk ke e-katalog. Untuk penayangan produk itu 4 kali langkah sudah tayang untuk produknya. 4 kali langkah sudah tayang. Monggo nanti bisa diinformasikan kepada tim PIC kita untuk kesulitan atau kesulitan penyedianya untuk masuk di e-katalognya. Monggo nanti bisa diinformasikan ke PIC kita. Mungkin sedikit yang bisa saya sampaikan di kegiatan pada pagi hari ini, memang kita tidak memberikan informasi memberikan informasi terkait dengan sosialisasi atau apa tidak, tapi kita saling koordinasi. Monggo apa yang perlu Bapak Ibu PPK tanyakan, mumpung kita ketemu bareng-bareng, apa yang mungkin Bapak Ibu terkendala seperti Bapak Kabak tadi informasikan, kendala apa saja monggo di-share di sini, kita koordinasi bareng-bareng. Mungkin nanti apa yang bisa saya jawab akan saya jawab. Kalau tidak terjawab mungkin nanti kita lakukan koordinasi secara bertahap nggih. Nanti kita koordinasi secara online mungkin gitu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, sedikit gambaran merefresh kemarin sosialisasi e-katalog. Kita merefresh kembali seperti ini gambarannya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk monitor saya kembalikan ke Mbak Citra. Terima kasih. Terima kasih Pak Nugroho. Suara saya apakah terdengar ya? Dengar Mbak, terdengar. Terima kasih. Ya, terima kasih penjelasannya yang begitu
Itu jelas Pak Nugroho. Demikian sudah kami paparkan yang hendak kami paparkan pagi hari ini. Monggo kepada Bapak Ibu yang terhormat, coba. Nah, yang pertanyaan. Nggih, sebentar, mohon izin. Ini Mbak Citra masih dalam kondisi trouble ya untuk internetnya. Mohon ditunggu sebentar nggih. lagi. Halo. Oke, masuk Mbak. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih. Oke, Bapak Ibu, monggo silakan yang hendak bertanya atau bercerita atau punya keluhan, keluh kesah tentang katalog lokal, monggo disampaikan di kesempatan yang baik sekali pagi hari ini. Monggo disilakan untuk raise hand atau mengetik di kolom chat. Silakan. Ya, Allah tadi kan kulit itu aku. Monggo Bapak Ibu. Bisa hologram. Mungkin jawab dulu yang pertanyaan di via chat, Mbak. Oh, belum ada ya? Yang di chat itu dari Ibu Indah Sukmayani hanya meminta materi dari Pak Nugroho. Sebenarnya itu Ibu bisa download di LPSE, di laman LPSE kami yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Nugroho di kolom sebelah kanan ya. Ini Bapak Ibu sekalian, mumpung ini sedang berkumpul di kesempatan pagi hari ini, monggo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dengar Pak? Bercerita. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nggih, monggo Pak Eko, silakan silakan. Terima kasih dari Puskesmas Semarang. Saya ingin menanyakan yang pertama, untuk pendaftaran di LPSE maupun di e-katalog lokal. Kalau di sana tadi saya melihat sudah banyak rumah-rumah yang sudah diterterakan di sana, salah satunya alat tulis misalkan, kemudian alat-alat yang lain. Ketika rekanan kita itu belum ada rumahnya di sana, apakah kita boleh menambahkan rumahnya? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebagai persyaratan untuk mendaftarkan di LPSE maupun di e-katalog itu apa, Pak? Mungkin salah satunya harus mempunyai surat IMB, izin mendirikan PT itu sendiri. Nah, itu mohon penjelasan lebih lanjut, Pak. Terima kasih.
Oke, Pak Eko dari Gemarang. Terima kasih pertanyaannya. Monggo Pak Nugroho, silakan. Oke, langsung mawon nggih, Mbak Suda. Terima kasih. Oke, terima kasih Bapak Eko nggih dari Kecamatan Gemarang. Puskesmas, Pak. Baik, Bapak. Ini Puskesmas Gemarang nggih. Iya, iya. Nggih. Oke, ini saya screen dulu, Pak. Oke. Ini Bapak bisa melihat di sini ada 14 etalase, Bapak nggih. Ada 14 etalase. Contoh tadi di etalase ATK, nggih, di etalase ATK. Jika Bapak mempunyai penyedia ATK, diinformasikan aja terkait dengan pendaftarannya. Jadi di sini kalau kita lihat di etalase ini apakah penyedia panjenengan itu sudah terdaftar di sini di etalasenya katalog terkait dengan ATK ini. Mungkin bisa saya lihatkan. Maaf. Ini sudah kelihatan nggih terkait dengan penyedianya. Di sini ada penyedia. Di sini kita pilih aja penyedia. Nah, ini apakah penyedia yang sering Bapak Ibu pernah laksanakan pengadaan dengan penyedia tersebut? Apakah ada di etalase ini? Kalau belum, diinformasikan kepada pihak ketiganya cara mendaftar LPSC tadi. Nggih, Bapak. Mungkin di sini ada berapa tadi? 13 nih. Maaf, ada 8 penyedia. Monggo nanti bisa dicari penyedianya apakah sudah masuk apa belum. Kalau belum masuk, caranya mendaftar. Saya screen dulu. Ini nggih, Bapak. Di tahapan proses pendaftaran penyedia sebenarnya sangat gampang sekali. Penyedia buka di LPSC Kabupaten Madiun. LPSC Kabupaten Madiun, Go.id, mendaftar sebagai penyedia. Oke, mendaftar. Ini bisa di-download, Bapak. Ini bisa di-download di LPSC, oke. Di LPSC. Bisa di-download di LPSC ini, Pak. Di berita atau pengumuman ini, tahapan penyedia mendaftar LPSC. Jadi nanti Bapak bisa informasikan alamat emailnya, alamat webnya ini lpsc.madiunkap.id, mendaftar sebagai penyedia. Mendaftar sebagai penyedia ini sudah terintegrasi ke Sikap, sudah terintegrasi ke Sikap. Saya kembali lagi di layar pendaftaran penyedia. Setelah mendaftar di Sikap, apa saja yang perlu diinformasikan kepada kami? Ini hanya mendaftar secara online dulu, Pak. Online hanya mengisi form pendaftaran. Setelah mengisi form pendaftaran selesai, Bapak Ibu penyedia wajib mendaftar secara offline. Secara offline datang langsung ke LPSC untuk membawa KTP, KTP, NPWP, sama NIB saja. Kalau itu UMKM. Tapi kalau badan usaha yang sudah mempunyai badan usaha ditambah dengan akta pendirian perusahaan. Itu kalau dengan badan usaha. Mungkin itu nanti setelah offline akan kita verifikasi data tersebut, si penyedia di LPSC kita verifikasi, setelah itu bisa login di LPSC dan di Sikap maupun di e-katalog, Bapak. Mungkin itu, Bapak, yang bisa kita informasikan. Terima kasih, mungkin Pak. ada pertanyaan lagi atau bagaimana? Monggo. Terima kasih, Pak. Karena kan kalau ya di puskesmas itu kan saya masih melihat khususnya untuk pembelanjaan
obat-obatan. Itu kalau tadi saya dari 60 itu kok belum ada sama sekali yang masuk gitu Pak. Jadi sehingga kami lebih konten lagi untuk memberitahu kepada pihak ketiga rekanan kita untuk segera mendaftarkan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, sama-sama Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Eko dari Puskesmas Gemarang. Ini ada beberapa pertanyaan di kolom chat. Saya bacakan satu dulu ya Pak. Yang pertama dari Disnaker Kabupaten Madiun. Mohon izin bertanya, untuk belanja atau jasa cetak masuk kategori yang mana? Sekaligus mohon izin bagaimana cara bertransaksinya, contoh untuk makan minum. Terima kasih. Monggo Pak Nugroho. Terima kasih dari Dinasker nggih. Siap. Saya ulang lagi nggih pertanyaannya, mohon izin bertanya untuk jasa cetak masuk di kategori mana. Oke, kita cek sama-sama nggih. Sekedap saya share screen dulu. Kita masuk di e-katalog. Oke. Untuk jasa lainnya terkait dengan cetak, ini sementara masih belum masuk di e-katalog. Oke. Belum masuk di e-katalog. Kita juga kita cek bareng-bareng nggih. Ini penjilitan dan penyiapan. Ini untuk penjilitan dan penyiapan ini bukan ini nggih, bukan cetak atau penggandaan atau fotokopi. Jadi untuk kategori cetak, penggandaan atau fotokopi itu memang belum masuk di e-katalog. Nanti ke depan akan kami tayang share ke LKPP untuk penayangan produk jasa lainnya. Memang untuk jasa pada saat ini belum begitu, kecuali jasa keamanan sama jasa kebersihan gitu. Tapi untuk jasa servis jasa yang terkait dengan itu, untuk mekanisme nilai per unitnya atau nilai cetaknya itu masih dalam pembahasan di LKPP. Kemarin kita terakhir ikut Zoom di katalog itu terkait dengan jasa pengiriman. Jasa penggandaan fotokopi masih belum, tapi untuk jasa pengiriman nanti akan muncul. Tapi untuk ATK untuk penggandaan sama jasa cetak belum masuk. Oke. Saya lanjut terkait dengan bertransaksinya, contoh untuk makan minum. Terima kasih. Oke, kemarin kita sudah nyoba sendiri nggih. Kita sudah nyoba sendiri dengan Mas Rokim sama Mbak Yani sebagai PIC juga yang ada di sini. Itu kemarin kita proses pengadaan makan minum dengan yang ada di e-katalog. Itu untuk nilai pengadaannya sama seperti e-katalog nasional ya. Untuk nilai pengadaan di atas 200 itu pastinya PPK yang proses pengadaan. Tapi untuk nilai pengadaan di bawah 200 juta itu pejabat pengadaan yang memproses untuk pengadaannya. Monggo nanti untuk mekanismenya Bapak Ibu PPK yang awal tahun kan dulu sudah diberikan informasi terkait siapa pejabat pengadaannya. Silahkan menginformasikan kepada pejabat pengadaannya untuk proses pengadaan makan minum menggunakan e-katalog. Jadi Bapak Ibu PPK silahkan menginformasikan ke pejabat pengadaannya untuk proses pengadaan menggunakan e-katalog. Jadi untuk tahapan proses pengadaan menggunakan e-katalog itu sebenarnya sangat mudah sekali. Maaf kemarin belum sempat kita share screen. Jadi bisa Bapak Ibu buka di unduh. Di sini ada petunjuk penggunaan untuk proses pengadaannya.
petunjuk penggunaan untuk proses pengadaannya. Tapi dalam arti di sini secara global nggih. Sebenarnya kemarin saya sudah pengadaan sama Mbak Yani sama Mas Rokim itu mau kita share screen, mohon maaf belum sempat kita share screen. Jadi sementara gambarannya seperti itu dulu, Bapak Ibu silahkan informasikan ke pejabat pengadaannya. Nanti pejabat pengadaannya akan akan memberikan informasi kepada kami di LPSE, akan kita bantu untuk proses pengadaannya. Oke, akan kita up untuk proses pengadaannya. Kemarin kita sudah memberikan informasi atau sosialisasi kepada pejabat pengadaan juga. Gitu nggih. Mungkin itu saya kembalikan ke Bu Citra. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak penjelasannya Pak Nugroho. Apakah sudah cukup dari yang penanya atau ada tambahan? Kita lanjut aja ya. Selanjutnya dari di booth. Mohon izin untuk rekap penyedia yang sudah masuk katalog lokal bisa di-share Pak Nugroho. Gitu. Oke. Sebenarnya Bapak Ibu bisa langsung melihat di produk e-katalog. Ini saya share screen nggih. Sebentar. Oke, ini saya share screen. Ini di e-katalog dari luar nggih. Dari luar Bapak Ibu bisa lihat e-katalog LKPP Go ID, klik lokal. Nggih. Setelah lokal, pilih di sini pencarian Madiun. Pilih Kabupaten Madiun. Ini terupdate nggih Bapak Ibu. Kenapa saya tidak share nama penyedianya dan jumlah produknya? Karena ini setiap detik, setiap menit ada perubahan. Maksudnya dalam arti ada penambahan penyedia. Jadi ini Bapak Ibu bisa melihat caranya tadi nggih. Di katalog pilih Kabupaten Madiun, di sini ada 14 etalase. Contoh kita coba klik satu etalase. Contoh ATK. Di sini ATK. Di sini bisa kita pilih produknya. Bisa kita pilih kabupatennya, Madiun. Lalu di sini kita bisa pilih penyedia. Bisa kita lihat penyedianya. Contoh Aulia, contoh nih. Lalu kita tampilkan ini jumlah produknya. Ini sementara masih baru satu produk. Gitu nggih. Di sini ada kategori produk, bisa dilihat di sini. Jadi jumlah untuk penyedianya bisa Bapak Ibu lihat di sini. Ini pilih semua. Jadi penyedianya nanti kelihatan. Gitu nggih. Mungkin itu monggo saya kembalikan Mbak Citra. Ya, terima kasih Pak Nugroho. Ada satu pertanyaan lagi dari PKM Klagen Serut. Izin bertanya untuk belanja barang dan jasa obat, BMHP dan laborat, apakah juga pakai e-katalog? Gitu. Monggo. Nggih, terima kasih dari Puskesmas Klagen nggih. Klagen Serut. Nggih, terima kasih untuk pertanyaannya. Memang pada dasarnya semua nanti pasti menggunakan e-katalog. Wajib menggunakan e-katalog. Untuk pengadaan obat dan lainnya, peralatan kesehatan, itu Bapak Ibu dari Puskesmas monggo utamanya koordinasi dulu dengan pihak dinas terkait, dinas kesehatan. Untuk proses pengadaannya bisa menggunakan di e-katalog nasional. Sebenarnya memang di e-katalog nasional itu sudah banyak produk-produk
Saya share screen sebentar ya, Bapak Ibu. Oke, kita kembali ke beranda. Di sini ada e-katalog nasional untuk obat dan peralatan kesehatan itu bisa masuknya di e-katalog nasional. Akan tetapi pada saat ini memang untuk PDN, untuk nilai PDN yang kurang dari 20% itu sudah di-cut oleh HKPP. Jadi sudah di-cut, sudah tidak masuk produk tayang di e-katalog. Tapi dalam arti untuk obat dan peralatan kesehatan itu masih bisa tayang hanya di e-katalog nasional, di e-katalog nasional. Monggo nanti bisa dilihat di e-katalog nasionalnya apakah produk tersebut ada ataukah tidak ada, monggo. Dalam arti kalau toh itu tidak ada, pastinya Bapak Ibu bisa memproses pengadaan secara lainnya. Ada tender, ada non-tender. Begitu nggih, karena untuk obat dan alat kesehatan itu memang urgent. Jadi monggo bisa menggunakan proses pengadaan langsung atau tender. Akan tetapi di katalog ada, monggo langsung gunakan di e-katalog nasionalnya. Untuk katalog lokalnya memang belum bisa ini karena dari LKPP masih belum memberikan informasi terkait dengan untuk obat, alat kesehatan dan untuk alat kesehatannya belum bisa di katalog lokalnya. Nah, untuk nasionalnya mungkin sudah bisa. Mungkin itu, terima kasih. Saya kembalikan Mbak Sitra. Oke, terima kasih Pak Nugroho. Ada satu yang raise hand, Ibu Rahayu Pujiastuti. Monggo Bu, silakan open mic. Ibu Rahayu Pujiastuti. Oke, halo. Baik, kita ke kolom chat sebentar ya. Satu pertanyaan, G. Siapa tahu Ibu Rahayunya sedang ada keperluan. Monggo, ini dari Bapenda. Mohon izin untuk kategori yang ada di katalog lokal hanya terdapat kategori servis kendaraan. Sedangkan di OPD kami tahun ini akan ada pengadaan kendaraan. Tolong bisa ditambahkan di katalog lokal untuk kategori pengadaan kendaraan. Monggo Pak Nugroho. Oke, terima kasih. Dari di Pendang ya, Pak Pendang ya. Siap. Saya screen dulu, kembali ke katalog lagi nih. Oke, untuk di katalog untuk jasa ini sementara kita lihatkan di jasa servis dulu. Untuk jasa servis kendaraan ada dua kategori. Ada servis kendaraan dan suku cadang. Jadi suku cadangnya juga sudah disediakan di sini, guys. Dan di servis kendaraan itu ada beberapa rincian kategori. Di sini ada rincian kategori. Seperti di sini ada ambulan sampai dengan sepeda motor, servis sepeda motor. Ini ada semua. Untuk pengadaan kendaraan, ini sudah kita bahas di awal, nggih, Bapak Ibu. Dulu kita sudah memproses pengadaan kendaraan menggunakan e-katalog itu di tahun 2017, maaf di 2018 sampai sekarang itu menggunakan e-katalog. Akan tetapi untuk di bawah 20% mungkin sementara masih belum terimplementasi di e-katalog nasionalnya. Ini kita lihat di e-katalog nih, kita lihat bareng-bareng. Nah, ini di sini ada
kendaraan bermotor. Ini untuk e-katalog nasionalnya. Memang untuk e-katalog lokal sementara masih belum bisa karena di e-katalog nasional sudah terintegrasi, maksudnya sudah ada. Jadi yang berkontrak ini bukan dealernya, main dealer bukan, tapi pusatnya. Contoh untuk Yamaha, kendaraan Yamaha itu bukan Yamaha Madiun di Kabupaten Madiun bukan, tapi bukan dealernya, tapi Yamaha yang ada di pusat. Jadi Yamaha Indonesia yang berkontrak, tanda tangan kontrak dengan MOU dengan KKPP. Di sini ada produk, ada kategori untuk kendaraan bermotor. Ini di katalog nasional ya tadi. Monggo bisa dicek di e-katalog nasionalnya, Bapak. Dari Bapenda ya, di katalog nasionalnya bisa pengadaan menggunakan katalog untuk pengadaan kendaraan bermotor. Memang untuk e-katalog lokalnya tidak ada karena produk ini adalah produk nasional yang sekiranya untuk proses pengadaannya, proses pemutakhirannya di penandatangan kontrak di LKPP. Tapi kalau untuk di main dealernya itu nanti yang memberikan kode paket itu adalah pusatnya. Contoh panjenengan pengadaan menggunakan Yamaha. Nah, yang pakai e-katalog nasional ini, pakai e-katalog nasional yang memberikan kode paket itu adalah Yamaha Indonesia, diberikan kepada dealer yang ada di Kabupaten Madiun. Jadi untuk pengiriman produknya menggunakan dealer yang ada di Kabupaten Madiun. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembali lagi ke Mbak Citra. Ya, terima kasih Pak Nugroho. Ini Ibu Rahayu Pujiastuti, SSOS dari DKPP sudah hadir di tempat. Monggo Ibu silakan open mic. Halo Ibu Rahayu. Halo. Ibu Rahayu Pujiastuti. Oke, kita setelah satu pertanyaan lagi ya, Bu. Ngapunten, kita setelah dari kolom chat sebentar dari Ibu Ari Andarwati. Untuk batas waktu 2 hari penyelesaian transaksi pengadaan e-katalog lokal dari pelaksana kegiatan ke Subbag Keuangan OPD? Tanda tanya. Monggo Pak Nugroho, saya kurang mengerti dengan pertanyaannya. Saya ulang lagi, untuk batas waktu 2 hari penyelesaian transaksi pengadaan e-katalog lokal dari pelaksanaan kegiatan ke Kasubag Keuangan OPD. Mungkin bisa dijelaskan secara ini Bu Ari, bisa dijelaskan lebih detail lagi, monggo raise hand atau masuk aja, monggo Bu Ari. Oke, sudah. Saya bentar. Gambarnya nggak kelihatan, nggak semangat loh Bu Ari. Sudah semangat toh Mas Nur. Bu. Ya, terima kasih. Ya. Ini Mas Nur kan di instruksi Bapak Bupati itu untuk penyelesaian transaksi e-katalog lokal itu batas waktunya 2 hari. Dari PPK atau pelaksana kegiatan. Nah, batas waktu 2 hari itu SPJ selesai kemudian naik di sebagian keuangan atau sampai dibayar ke penyedianya. Itu. Terus memang di batas, gimana Bu? Ya monggo masuk dulu dijawab. Oke. Mungkin untuk batas waktu 2 hari itu sebenarnya proses transaksinya, Bu. Jadi proses pengadaannya. Jadi untuk proses pengadaannya itu sangat
cepat sekali jika penyedia itu sudah stand up. Dalam arti stand up itu pada saat panjenengan proses menggunakan e-katalog lokal itu 1 hari panjenengan informasikan ke pihak ketiga, 1 hari pun itu penyedia bisa stand up untuk menerima menerima proses pengadaannya dan melaksanakan transaksinya. Jadi seperti itu proses pengadaannya untuk 2 hari. Jadi sangat singkat waktunya Bu untuk 2 hari dan tidak, maksudnya di luar tadi panjenengan informasikan di luar proses pencairannya. Jadi 2 hari itu dalam batas waktu untuk panjenengan proses pengadaannya. Begitu, itu 1 hari pesanan, pun mungkin berarti bisa. dari pesanan sampai Nggih. kegiatan itu berarti nggak boleh Sampai pesan keluar yang surat lama. pesanan Ibu. Sampai keluar surat itu. pesanan. Nggih. Ya. Makasih Mas Nuk. Sama-sama Bu, terima kasih. Oke, Bu Ari, terima kasih banyak atas partisipasinya, pertanyaannya maksud saya. Monggo Ibu Rahayu Pujasuti silakan masuk open mic dan silakan disampaikan pertanyaan atau unek-uneknya. Halo. Ibu Rahayu, monggo. Sambil menunggu Ibu Rahayu, saya bacakan 1 chat dari Dinas Perkim, Ibu Suyati. Mohon ditambahkan etalase jasa tenaga pengemudi, Pak. Apakah bisa? Begitu. Baik, akan kita akan kita share screen dulu nggih, Bapak Ibu. Ini nanti untuk mekanisme permohonan produk baru, permohonan etalase baru, monggo Bapak Ibu PPK memberikan surat kepada kami terkait dengan etalase baru, permohonan etalase baru, dan nanti untuk etalase baru itu akan kita review dulu apakah etalase baru itu bisa mencakup penyedia lokal atau seperti apa, atau nanti untuk penilaian harga, standar harganya seperti apa, kita akan review dulu setelah permohonan Bapak Ibu masuk ke kami untuk memasukkan di permohonan etalase baru. Untuk di permohonan di etalase baru ini sebenarnya cepat kalau itu sudah terdeteksi antara penyedia lokal, terus nilai ininya standar harganya itu jelas, itu nanti bisa lebih efisien. Jadi lebih cepat akan kita tayangkan untuk produknya. Jadi yang menayangkan nanti LKPP, kita hanya memberikan informasi terkait dengan penayangan etalase baru. Mungkin di sini juga banyak nggih etalase yang di luar kita belum ada, mungkin di sini juga keluar. Monggo nanti silahkan menginformasikan kepada kami atau koordinasi langsung dengan kami di LPSE bagaimana tahapan memasukkan etalase baru. Begitu nggih. Saya kembalikan ke Mbak Citra. Oke, terima kasih Pak Nugroho. Mungkin ada tambahan lagi pertanyaan sekali lagi dari secara langsung, monggo silakan raise hand. Sepertinya Ibu Rahayu mungkin terpencet ya, Ibu Rahayu. Monggo Bapak Ibu, masih ada sedikit waktu lagi untuk menyampaikan pertanyaan, keluh kesah, atau mungkin cerita.
mengenai katalog lokal ini? Disilahkan. Monggo, kami tunggu hingga 10.15 nih. Oh, ini ada Ibu Martini. Mohon izin bertanya Pak Nuk, pengadaan souvenir itu apakah ada ketentuan diperuntukkan bagi tamu yang bagaimana atau seperti apa? Mohon petunjuknya. Silakan Pak Nugroho. Oke, terima kasih dari Bu Martini nggih, dari Puskesmas. Oke, mohon izin untuk bertanya, pengadaan souvenir itu apakah ada ketentuan diperuntukkan bagi tamu? Oke. Maksudnya untuk pemberian ya, untuk pemberian. Ini di sini di katalog lokal untuk souvenir ini jadi Bapak Ibu contoh Bapak Ibu punya anggaran untuk pengadaan souvenir untuk rapat sosialisasi kesehatan, contoh gitu nggih, di desa. Jadi Bapak Ibu membutuhkan souvenir, contoh tas atau vendel atau yang lainnya terkait dengan souvenir. Bapak Ibu bisa pengadaan melalui e-katalog. Jadi di e-katalog souvenir sebenarnya ini saya bukakan katalognya. Sebentar, saya share screen dulu. Untuk souvenir pemerintah daerah Kabupaten Madiun. Ini di etalase ini ada souvenir, ada kategori. Di dalam kategori ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kategori. Ada 8 kategori. Lah, ini monggo. Ini jika Bapak Ibu punya penyedia yang mungkin Bapak Ibu pernah pengadaan dengan mereka dan penilaian kepada mereka si penyedia itu bagus, monggo diajak untuk masuk di e-katalog ini, nggih, untuk masuk di e-katalog ini. Nanti untuk pengadaannya Bapak Ibu tinggal pilih aja, di kategorinya di mana. Ini ada tas, dompet, ransel, kas, terus ini ada souvenir, cenderamata lainnya. Ini sementara masih belum ada penyedia yang masuk di souvenir. Nggih, belum ada. Masih kosong. Mungkin itu saya kembalikan ke Mbak Citra. Oke, terima kasih Pak Nugroho. Selanjutnya ada pertanyaan dari Kecamatan Wonoasri. Mohon izin bertanya, adakah batasan minimal pagu anggaran yang harus menggunakan e-katalog? Sama sekalian satu lagi nih Pak. Mohon izin bertanya dari Bu Mita, PKM Klagen Serut. Untuk pengadaan e-katalog di Puskesmas itu hanya berlaku untuk BLUD saja atau BOK juga termasuk? Terima kasih. Terima kasih. Oke, Mbak Citra, terima kasih. Dari Kecamatan Wonoasri, mohon izin untuk bertanya, apakah batas minimal pagu anggaran yang harus menggunakan e-katalog? Untuk batasan pagu anggaran yang menggunakan e-katalog tidak ada batasan. Selama di e-katalog lokal itu ada, selama di e-katalog nasional itu ada produk atau barangnya yang akan panjenengan cari, PPK cari, monggo gunakan e-katalog. Wajib menggunakan e-katalog. Nilai di atas 200 juta, Bapak Ibu PPK yang memproses pengadaannya. Nilai di bawah 200 juta, pejabat pengadaan. Ngoten nggih, dari Kecamatan Wonoasri. Saya lanjut dari Puskesmas mana ini? Klagen Serut nggih, Klagen Serut. Mohon izin bertanya, untuk pengadaan e-katalog Puskesmas itu hanya berlaku untuk BLUD saja atau BOK juga termasuk? Oke,
terima kasih, pertanyaannya sangat mendalam juga. Jadi untuk blood mungkin Bapak Ibu bisa ditanyakan di ini ya, ditanyakan di Dinas Kesehatan, di Dinas Kesehatan sebagai OPD utama panjenengan dari Puskesmas. Untuk blood itu ada aturan sendiri nggih, Bapak Ibu, dari Puskesmas itu ada aturannya sendiri untuk proses pengadaannya. Boleh Bapak Ibu menginformasikan kepada kami atau maksudnya boleh menggunakan katalog atau seperti apa, itu sesuai dengan aturan yang sudah ada, sudah berlaku. Untuk bloodnya, blood itu ada aturan kiambak. Mungkin itu kalau untuk pengadaan lainnya dengan menggunakan dana anggaran daerah APBD yang DAK ataupun yang lainnya itu tetap menggunakan e-katalog. Untuk berikutnya langsung aja nggih Mbak Citra, pembelian alat listrik masuk di etalase. Oke, ini juga gambaran baru nggih untuk alat listrik. Mungkin akan kita masukkan informasi, akan kita catat. Nggih, terima kasih dari Dinas Perkim. Mungkin akan kita catat atau nanti Dinas Perkim bisa datang ke LPSC untuk pengajuan etalase baru nggih, Bapak. Monggo bisa datang ke LPSC untuk pengajuan etalase baru terkait dengan alat listrik. Kalau alat listrik itu sangat mudah nggih untuk anggaran, maksudnya untuk pagu anggaran kecuali jasa. Kalau jasa itu masih diperhitungkan kembali, tapi kalau untuk peralatan barang itu standar harganya sudah rinci, sudah jelas. Gak apa-apa, nanti monggo koordinasi dari Perkim ke LPSC. Mungkin itu, terima kasih, saya kembalikan ke Mbak Citra. Oke, terima kasih banyak atas pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu. Oke. Atas pertanyaan-pertanyaannya dan semoga jawaban-jawabannya melegakan dan mencerahkan. Kami tunggu 5 menit lagi, sampai 5 menit lagi sebelum acara ini kami tutup. Monggo. Ini ada satu lagi, Mbak Citra. Oke, Pak. Alat kebersihan kantor apa sudah ada di etalase? Oke. Untuk alat kebersihan di sini belum juga. Oke, nanti kita catat juga nggih. Monggo, ini dari DPN PTSP. Monggo nanti bisa mengkonfirmasi terkait dengan etalase baru, pengajuan etalase baru. Kalau Bapak Ibu maksudnya gini, dalam arti pengajuan etalase baru itu berdasarkan surat pengajuan dari Bapak Ibu PPK. Atas dasar itu baru kita bisa menginformasikan ke LKPP untuk menambahkan etalase baru. Gitu nggih. Jadi kalau tidak ada usulan dari Bapak Ibu PPK, sementara kami tidak memberikan produk baru. Kita masih fokus ke produk ini, tapi pastinya segera kita ajukan terkait dengan produk-produk yang baru. Malah ini bagus, ada 2 penambahan produk lagi, usulan 2 produk ini sudah kita catat, nanti kita kelola lebih lanjut. Mungkin itu Mbak Citra, saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bapak Ibu, kalau sudah tidak ada lagi, atau kami tunggu 3 menit lagi deh. Kami tunggu 3 menit lagi untuk pertanyaannya, silakan. Sebelum kegiatan pagi ini kita akhiri. Monggo. Sebelum ditutup, Mbak, sedikit menambahkan, intinya monggo Bapak Ibu PPK, kami mohon agar secepatnya memberikan informasi kepada pihak ketiga
Kalau ada kesulitan silakan informasikan ke PIC. Kalau mau memanggil PIC monggo, diundang PIC ke OPD monggo, atau datang langsung ke kami di LPSC mengajak si pihak ketiganya juga monggo. Yang penting digarisbawahi segera nggih Bapak Ibu PPK segera menginformasikan etalase produk yang ada di katalog lokal ini kepada penyedia-penyedia di OPD masing-masing. Mungkin itu, monggo. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Mbak Citra. Oke, terima kasih banyak Pak Nugroho. Bapak Heru sudah tidak ada di ruangan ini. Tadi beliau izin untuk mengikuti rapat. Kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi atau tambahan, mungkin dari Bu Rena atau Bapak Adi? Cukup nggih? Cukup, Citra. Terima kasih. Oke. Cukup nggih, kita sudahi saja kegiatan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas partisipasi Bapak dan Ibu yang terhormat. Kami memohon maaf atas kurangnya kegiatan yang kami selenggarakan. Semoga apa yang kita lalui tadi dapat membawa manfaat bagi kita semua. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa pada kegiatan selanjutnya.